Di video ini kita akan mengerjakan contoh soal rangkaian listrik, di mana di bawah ini terdapat sebuah rangkaian listrik, di mana merupakan gabungan antara rangkaian seri dengan rangkaian paralel. Di mana pertanyaannya adalah kita perlu mencari nilai yang ditunjukkan oleh voltmeter. Di mana ini adalah voltmeter. Voltmeter merupakan alat untuk mengukur tegangan atau beda potensial di antara kedua buah titik. Jadi di sini kita akan mengukur beda potensial listrik antara titik A dengan titik B. Jadi kita perlu mencari VAB. Ya. Nah, mari kita namakan hambatan-hambatannya dahulu. Di mana ini adalah R1, ini adalah R2, misalkan ini adalah R3, ini adalah R4, ini adalah R5, dan ini adalah R6. Maka arus yang melewati R1 itu disebut sebagai I1, ini adalah I2, ini adalah I3, ini adalah I4, dan ini adalah I5, lalu ini adalah I6. Nah, sekarang untuk mencari VAB itu akan sama dengan, nah dari hukum Ohm kita ketahui bahwa arus itu berbanding lurus dengan tegangan. Lalu berbanding terbalik dengan hambatannya. Jadi semakin besar tegangannya, maka semakin besar arusnya. Lalu semakin besar hambatannya, tentu saja arusnya semakin kecil ya. Nah, maka V itu akan sama dengan I dikalikan dengan R. Maka VAB itu akan sama dengan I1 dikalikan dengan R1. Nah, maka di sini telah kita ketahui R1. Ya, kita telah mengetahui R1. Mari kita gunakan warna lain, yaitu warna hijau jika kita telah mengetahuinya. Ini telah kita ketahui. Nah, maka yang perlu kita cari untuk mendapatkan VAB itu adalah I1. Ya, kita perlu mencari nilai dari I1. Di mana I1 itu akan sama dengan arus yang melewati hambatan pertama, ini akan sama dengan arus yang melewati hambatan kedua. Di mana itu juga akan sama dengan arus yang melewati hambatan ketiga. Ya, karena ini merupakan rangkaian seri. Di mana ini sama dengan I2, di mana itu sama dengan I3, di mana itu sama dengan rangkaian arus pada rangkaian seri. Ya. Nah, ini adalah ciri-ciri dari rangkaian seri, di mana arusnya itu akan sama. Ya, karena tidak bercabang, maka tentu saja arusnya akan sama ya pada semua hambatan-hambatan tersebut. Nah, maka yang perlu kita cari adalah arus pada rangkaian seri. Nah, di mana di sini akan terdapat arus, tentu saja untuk menghasilkan arus kita perlu memiliki beda potensial listrik. Ya. Nah, maka di sini misalkan titik adalah titik C, di sini adalah titik D. Nah, maka karena terdapat beda potensial antara kedua buah titik tersebut, maka akan terdapat aliran listrik. Nah, maka untuk mencari IS ya, atau I1, ya karena I1 itu sama dengan IS, maka kita perlu mencari beda potensial antara titik C dengan titik D. Ya, karena VCD itu akan sama dengan IS dikalikan dengan, di sini ada IS ya, IS dikalikan dengan hambatan rangkaian seri. Ya, di mana hambatan rangkaian seri itu adalah penjumlahan dari ketiga hambatan tersebut. Ya, jadi kita perlu mencari VCD, ya, beda potensial titik C dengan titik D untuk mencari IS. Agar untuk mencari IS, setelah kita mendapatkan IS, maka kita telah mendapatkan I1, maka kita telah dapat mendapatkan VAB. Ya, semua kalian melihat polanya. Nah, sekarang mari kita cari RS. Di mana untuk mencari RS, hambatan rangkaian seri itu akan sama dengan hambatan pertama ditambahkan dengan hambatan kedua ditambahkan dengan hambatan ketiga. Di mana itu akan sama dengan hambatan pertama adalah 4 ohm ditambahkan dengan hambatan kedua adalah 3 ohm ditambahkan dengan hambatan ketiga adalah 1 ohm. Di mana itu sama dengan 8 ohm. Jadi di sini rangkaian hambatannya dapat kita sederhanakan menjadi seperti berikut. Di mana hambatan serinya dapat kita ubah menjadi hambatan ekivalen rangkaian seri. Di mana besarnya itulah 8 ohm. Lalu kita akan hubungkan paralel dengan hambatan keempat. Lalu kita akan hubungkan secara seri dengan hambatan kelima dan hambatan keenam. Lalu akan kita hubungkan dengan sumber tegangan. Ya, di mana ini adalah hambatan kelima, ini adalah hambatan keenam, dan ini adalah sumber tegangan. Di mana yang perlu kita cari itu adalah VCD. Ya, VCD yang telah kita temukan itu adalah RS.
Nah, yang perlu kita cari adalah VCD, yaitu beda potensial antara titik C dengan titik D. Ya, kita perlu mencari beda potensial titik C dengan titik D untuk mengetahui arus yang mengalir di rangkaian seri ini. Ya, nah, semoga kalian mengerti. Maka di sini untuk mencari VCD itu akan sama dengan arus yang masuk ke titik C. Mari kita namakan I paralel. Ya, arus paralel dikalikan dengan hambatan paralel. Ya, arus yang masuk ke rangkaian paralel ini, yang mari saya warnakan dengan warna biru ini, dikalikan dengan hambatan paralel, di mana hambatan paralel, ya, 1 per hambatan paralel itu akan sama dengan 1 per RS ditambahkan dengan 1 per R4. Nah, maka kita telah dapat mencari hambatan paralelnya, di mana 1 per RP itu akan sama dengan 1 per 8 ditambahkan dengan 1 per 8, ya, karena R4 itu adalah 8 ohm. Nah, maka di sini akan sama dengan 2 per 8, di mana RP itu akan sama dengan 4 ohm. Nah, maka di sini rangkaiannya telah kita sederhanakan menjadi seperti berikut. Di mana ini adalah sumber tegangan V, lalu kita akan hubungkan dengan R5, lalu kita hubungkan dengan yang namanya hambatan ekivalen, hambatan paralel, ini adalah RP, lalu kita hubungkan dengan R6, di mana hambatan paralel itu akan sama dengan 4 ohm, dan titik C dengan titik D itu adalah di sini, ini adalah titik C dengan titik D. Lalu ini adalah IP, ya, arus paralel. Nah, maka yang perlu kita cari itu adalah VCD, ya, VCD, yaitu beda potensial antara titik C dengan titik D, di mana kita ketahui bahwa V itu akan sama dengan 12,5 volt, ya. Sumber tegangannya adalah 12,5 volt, di mana R5 itu akan sama dengan 16 ohm. Dan R6 itu adalah berapa ohm? 5 ohm, ya, 5 ohm. Untuk mencari arus P, kita perlu mencari arus yang keluar dari baterai, ya, yaitu arus I. Ya, arus yang keluar dari sumber tegangan. Nah, di mana arus yang keluar dari sumber tegangan itu akan sama dengan tegangan yang dihasilkan oleh sumber tegangan dibagikan dengan hambatan pada rangkaian tersebut, di mana ini adalah hambatan dengan rangkaian seri. Ya, mari kita namakan RS2, di mana R5 dengan R paralel dengan R6 itu dirangkai secara seri. Ya, karena di sini arus yang keluar dari sumber tegangan itu akan sama dengan arus yang melewati rangkaian paralel, dan itu akan sama dengan arus yang melewati hambatan ke-6, ya, karena ini merupakan rangkaian seri, ya. Jadi I itu akan sama dengan I5, itu akan sama dengan IP, itu akan sama dengan I6. Nah, dengan demikian mari kita cari RS2, di mana itu akan sama dengan, untuk rangkaian seri, hambatan-hambatannya dijumlahkan, ya. R5 ditambahkan dengan RP ditambahkan dengan R6, di mana itu akan sama dengan 16 ditambahkan dengan 4 ohm ditambahkan dengan 5 ohm, di mana itu adalah 25 ohm. Jadi kita dapat sederhanakan rangkaian tersebut menjadi seperti berikut, yaitu sumber tegangan dengan tegangan 12,5 volt, lalu kita hubungkan dengan suatu hambatan dengan hambatan sebesar 25 ohm, di mana ini adalah hambatan ekivalen dari rangkaian di atas. Nah, di mana di sini untuk mencari arus yang keluar dari sumber tegangan itu akan sama dengan V per R, di mana V itu adalah 12,5, ini adalah tegangan dari sumber tegangan, dibagikan dengan RS2, di mana adalah 25 ohm, di mana sama dengan 0,5 ampere. Nah, jadi arus yang keluar dari baterai itu adalah 0,5 ampere. Dengan demikian, maka arus yang melewati hambatan rangkaian paralel itu akan sama dengan 0,5 ampere, ya, karena I itu akan sama dengan I5, itu akan sama dengan IP, itu akan sama dengan
I6 ya, karena ini merupakan rangkaian seri. Nah, setelah kita mengetahui arus pada rangkaian paralel, nah maka kita telah dapat mencari VCD, beda potensial titik C dengan titik D. Karena kita mengetahui IP itu adalah 0,5 ampere, lalu kita kalikan dengan RP, di mana RP itu adalah 4 ohm, maka beda potensial antara titik C dengan titik D itu adalah 2 volt ya, adalah 2 volt. Nah, dengan mengetahui beda potensial antara titik C dengan titik D, maka kita telah dapat mengetahui arus yang melewati rangkaian seri ini, di mana VCD itu sama dengan IS dikalikan dengan RS, di mana IS ya, kita dapat tuliskan IS itu akan sama dengan VCD dibagikan dengan RS, di mana VCD itu adalah 2 volt dibagikan dengan RS itu adalah 8 ohm, di mana sama dengan 1/4 ampere. Nah, jika arus yang keluar dari titik C itu adalah 0,25 ampere atau 1/4 ampere, maka arus yang melewati hambatan pertama itu juga akan merupakan 1/4 ampere. Nah, dengan demikian maka kita telah dapat menemukan beda potensial antara titik A dengan titik B, di mana itu sama dengan 1/4 ya, karena IS itu akan sama dengan I1 yaitu 1/4 dikalikan dengan R1 yaitu 4 ohm, di mana itu sama dengan 1 volt. Jadi ini merupakan angka yang ditunjukkan oleh voltmeter tersebut ya. Semoga kalian mengerti dan sampai jumpa di video selanjutnya.